Banyak 11 warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal. Hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Berdasarkan data yang dihimpun dari masyarakat, relawan, dan juga pihak Nagari, selain korban meninggal dunia, tercatat 8 penambang mengalami luka berat dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Kondisi medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 menjadi kendala utama dalam proses evakuasi para korban yang dilakukan oleh relawan serta petugas gabungan. Selain itu, jarak tempuh ke lokasi yang dapat dicapai kendaraan hingga tempat kejadian memakan waktu yang cukup lama, 4 hingga 7 jam perjalanan. Dan untuk mengetahui update terkait dengan pencarian korban longsor di area tambang Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, kita sudah terhubung bersama dengan koresponden BTV Delvi Neski. Delvi, selamat siang. Seperti apa saat ini update dari pencarian di sana? Apakah sudah ada korban yang kembali berhasil ditemukan? Ya, ini hari ini kalau kemarin itu dari data Basarnas itu yang meninggal itu 11 orang. Dan hari ini sudah menjadi 12 orang. Yang meninggal 12 orang, yang luka ringan dan luka berat itu ada 11 orang. Nah, yang dalam pencarian masih ada 2 orang lagi, Didit. Oke, artinya sudah ada 12 orang yang sudah ditemukan dan keadaan meninggal dunia, kemudian 11 luka-luka, dan 2 orang ini masih belum berhasil ditemukan. Jauh apa proses pencariannya di sana seperti apa? Ya, tadi pagi tim Basarnas gabungan terus melakukan evakuasi terhadap 2 orang atau 2 korban ini dan dibantu oleh masyarakat. Karena di sini posisinya kondisi jalan lokasi tempat posko di Wali Nagari yang ada di Sungai Abu ini ke lokasi tempat di mana korban itu akan dievakuasi itu sangat jauh, Didit. Itu bisa mencapai 4 jam sampai 5 jam perjalanan. Nah, itulah kendala hari ini kondisi bagaimana yang 2 korban ini masih belum dilakukan evakuasi, Didit. Oke, kalau bisa di flashback ataupun kita melihat sebelumnya kejadiannya ini bisa diceritakan kembali seperti apa detik-detik longsor ini terjadi dan juga bisa memakan belasan korban jiwa hingga masih ada yang belum ditemukan ini, Delvi. Ya, kejadian ini terjadi Kamis sore kemarin. Itu ketika masyarakat yang ikut dalam mengambil emas di tambang emas ini mencapai puluhan orang. Jadi waktu ketika kejadian itu ada alat berat itu sudah mengeruk bagian dalam itu, Didit. Jadi ketika sudah digeruk atau dikeruk di dalam, jadi masyarakat ini masuk ke tempat yang dikeruk oleh alat berat ini. Nah, ketika masyarakat ini masuk ke dalam, terjadilah longsor itu, Didit. Nah, terjadilah kejadian ini. Sampai hari ini 12 orang sudah sampai hari ini 12 orang meninggal dunia, 11 orang luka-luka gitu. Oke, apakah memang saat kejadian itu cuacanya juga hujankah atau seperti apa yang menyebabkan tanah ini bisa longsor atau seperti apa kondisi cuaca di sana? Ya, kalau cuaca hari ini emang cuaca di Sumatera Barat hari ini emang tuh lagi hujan, jadi hari ini saja saya di posisi berdiri sini emang di luar ini masih hujan dari tadi pagi kemarin malam sampai pagi ini masih hujan, jadi cuaca di sini memang buruk sekali. Tetapi menurut warga kemarin ketika diwawancarai itu masyarakat mengatakan kalau di tambang emas ini tidak hujan pun kalau tidak hati-hati juga terjadi longsor itu, begitu, Didi. Oke, ini kan lokasi longsornya ada di satu titik tapi kemudian tadi Anda menjelaskan bahwa kendalanya adalah medan yang cukup sulit, kemudian jaraknya juga jauh begitu untuk ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sampai kapan kira-kira tim gabungan ini akan melakukan proses pencarian? Masih ada 2 orang lagi ya yang masih belum ditemukan, ini sampai kapan prosesnya akan dilakukan?
Ya, menurut Basarnas tadi pagi dan tim gabungan itu tadi pagi sampai hari ini terus dilakukan melakukan evakuasi terhadap 2 korban ini. Nah, sampai hari ini belum ada kejelasan jam pada pukul jam ini belum ada kejelasan oleh tim Basarnas bagaimana kondisi di dalam sana karena di situ memang terputus dengan komunikasi di sana apalagi dengan signal benar-benar putus. Jadi kami tidak bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak Basarnas dan tim gabungan. Begitu, Didi. Oke, ditambah jaraknya yang juga jauh dan sulit ditempuh begitu dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tadi Anda menyebutkan ada belasan, ada 11 orang yang mengalami luka. Saat ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah berhasil ditangani dan di rumah sakit apa begitu? Ya, Didi. Masyarakat yang luka-luka itu, ada yang 11 orang itu dilarikan atau dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Solo. Dan sampai hari ini ada yang sudah pulang dan ada masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Solo ini, Didi. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporannya koresponden BTV Delvi Deski. Hati-hati dan juga selamat bertugas kembali.